Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Sadarani Pusti. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Untuk pembahasan materinya kita akan membahas 8 materi sesuai dengan yang ada di PPT saat ini. Untuk materi pertama yaitu sejarah akuntansi, di mana sejarah akuntansi di Indonesia dinyatakan muncul pertama kali di abad 1642. Yang mana di kala itu masyarakat tradisional sudah mengenal pencatatan keuangan, termasuk kalkulasi laba rugi. Lalu selanjutnya sejarah perkembangan pemikiran akuntansi itu dibagi menjadi 3 periode, yaitu tahun 4000 sebelum Masehi sampai 1300 Masehi, yang kedua tahun 1300 sampai 1850 Masehi, dan yang ketiga 1850 Masehi sampai sekarang. Pada periode pertama akuntansi merupakan pencatatan yang sederhana, mencatat apa yang sedang terjadi dalam bisnis saat itu. Lalu periode yang kedua merupakan pengembangan dari periode sebelumnya, di mana lahir double entry bookkeeping. Dan pada periode ketiga, perkembangan pemikiran akuntansi tidak hanya mengenai debit kredit, tetapi sudah menyentuh kehidupan dalam masyarakat. Selanjutnya ada pengertian dan manfaat akuntansi. Akuntansi itu bisa disebut juga seni untuk mencatat, meringkas, menganalisis, dan melaporkan data yang berkaitan dengan transaksi keuangan dalam bisnis atau perusahaan. Untuk praktisi dalam bidang ini disebut akuntan. Jadi, akuntansi itu sama dengan seni mencatat. Lalu ada manfaat akuntansi. Yang pertama, sebagai informasi keuangan untuk pihak yang membutuhkan. Lalu yang kedua, sebagai bahan evaluasi keuangan. Pastinya di perusahaan ada evaluasi keuangan. Yang ketiga, sebagai bukti keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, membantu pencatatan ekonomi keluarga. Selanjutnya ada pengguna informasi akuntansi. Untuk pengguna informasi akuntansi ini dibagi menjadi dua, yaitu pengguna internal atau internal user dan pengguna eksternal atau external user. Pengguna internal itu adalah mereka yang menghasilkan keputusan yang berakibat langsung kepada operasional perusahaan. Contoh pengguna internal itu yaitu dewan komisaris, dewan direksi, manajer, karyawan, dan lain sebagainya. Lalu kalau pengguna eksternal itu adalah mereka yang menghasilkan keputusan terkait secara langsung dengan perusahaan. Misalnya contoh dari pengguna eksternal itu investor, kreditor, pemerintah, pelanggan. Selanjutnya ada karakteristik kualitas informasi akuntansi. Untuk karakteristik ini ada 6. Yang pertama itu ada relevansi. Lalu yang kedua dapat diuji, di mana suatu laporan keuangan itu harus dapat diuji atau reliabilitas. Yang ketiga dapat diverifikasi. Laporan keuangan itu harus dapat diverifikasi oleh akuntan-akuntan lain dengan metode-metode yang sama. Lalu yang keempat ada ketepatan waktu, di mana ketepatan waktu itu adalah seberapa cepat informasi tersedia bagi pengguna informasi akuntansi. Menyajikan informasi akuntansi tidak tepat waktu menjadikan informasi yang kurang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Lalu yang kelima dapat dipahami atau understandability adalah sejauh mana informasi yang dapat dipahami oleh pihak-pihak terkait. Dan yang keenam itu ada komparatif atau comparability, adalah sejauh mana standar dan kebijakan akuntansi diterapkan secara konsisten dari satu periode ke periode lainnya. Selanjutnya ada prinsip dasar akuntansi. Di sini ada 10 prinsip dasar akuntansi. Yang pertama, prinsip entitas ekonomi, yaitu sebuah perusahaan itu dapat diartikan sebagai sebuah kesatuan usaha, baik berdiri sendiri maupun terpisah dari entitas ekonomi. Dengan kata lain, aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan harus dipisah dengan aset milik pribadi. Lalu yang kedua ada prinsip periode akuntansi, yaitu salah satu prinsip dasar akuntansi yang disebut juga dengan prinsip kurun waktu. Artinya, penilaian dan pelaporan keuangan sebuah perusahaan dibatasi oleh periode waktu tertentu. Yang ketiga ada prinsip satuan moneter,
yaitu pencatatan transaksi keuangan, hanya dinyatakan dan diukur dalam bentuk mata uang. Artinya prinsip ini tidak melibatkan faktor kualitatif seperti mutu, kinerja, prestasi, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada prinsip kesinambungan usaha, yaitu sebuah usaha yang akan berjalan konsisten dan berkesinambungan tanpa adanya pemberhentian usaha. Yang kelima ada prinsip biaya historis, ada prinsip pengungkapan penuh. Kalau pengungkapan penuh itu laporan keuangan itu harus mempunyai prinsip pengungkapan informasi secara penuh. Jika terdapat informasi yang tidak dapat dimuat di laporan keuangan, maka kita bisa menulis keterangan tambahan informasi berupa catatan kecil atau lampiran. Lalu yang ketujuh ada prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan itu muncul karena adanya kenaikan keuangan yang diperoleh dari sebuah aktivitas usaha seperti penjualan. Pendapatan diakui ketika adanya kepastian mengenai kenaikan volume pemasukan yang diperoleh dari transaksi penjualan. Yang kedelapan ada prinsip mempertemukan. Yang dimaksud dari prinsip ini itu adalah biaya yang dipertemukan dengan pendapatan yang sudah diterima perusahaan. Hal ini memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil mengenai besar atau kecilnya laba bersih yang diperoleh. Yang kesembilan ada prinsip konsistensi, yaitu laporan keuangan yang disajikan itu harus konsisten. Artinya, laporan tersebut tidak berubah dalam prosedur, metode, ataupun kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir ada prinsip materialistis, yaitu dalam prinsip ini, pencatatan dan pengukuran informasi dapat dilakukan secara material atau bernilai nominal. Selanjutnya ada asumsi yang digunakan dalam akuntansi. Di sini ada 4 asumsi. Yang pertama, kesatuan usaha khusus atau separate entity atau economic entity. Lalu, yang kedua ada kontinuitas usaha atau going concern atau continuity. Suatu perusahaan itu akan hidup terus dalam arti diharapkan tidak akan terjadi likuiditas di masa yang akan datang. Lalu, yang ketiga ada pengguna unit moneter dalam pencatatan semua transaksi-transaksi yang terjadi akan dinyatakan di dalam catatan dalam bentuk unit moneter pada saat terjadi transaksi itu. Unit moneter itu yang digunakan itu adalah mata uang. Contohnya kalau di Indonesia unit moneternya rupiah. Kalau Australia unit moneternya dolar Australia dan lain sebagainya. Lalu ada periode waktu atau time period atau periodicity. Adanya pembatasan waktu untuk menilai dan melaporkan hasil dari usaha yang dijalankan. Hal ini disebabkan karena perusahaan itu dianggap akan terus hidup di masa yang akan datang, sehingga tidak mungkin apabila untuk mengetahui keuntungan atau kerugian dari usaha kita harus menunggu perusahaan ditutup terlebih dahulu. Selanjutnya ada bidang-bidang akuntansi. Di sini ada 10 bidang akuntansi. Yang pertama ada akuntansi keuangan atau financial accounting. Ini tuh berkaitan dengan akuntansi satuan unit ekonomi secara keseluruhan. Lalu ada akuntansi pemeriksaan atau auditing. Di dalam akuntansi auditing itu dilaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap hasil pencatatan dan laporan dalam keuangan. Jadi, akuntansi pemeriksaan atau auditing itu akan memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan yang nantinya akan dilaporkan dalam bentuk laporan. Ada akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen itu adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam menjalankan usahanya. Lalu ada akuntansi perbankan. Kalau akuntansi perbankan itu akuntansi yang akuntannya itu bekerja di bank. Lalu ada akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan itu adalah akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan penentuan objek pajak yang menjadi beban perusahaan serta perhitungan untuk kepentingan penyusunan laporan pajak. Lalu ada akuntansi pendidikan. Akuntansi pendidikan itu adalah bidang khusus akuntansi
yang mengarah ke bidang pendidikan, yaitu dalam kegiatan belajar dan mengajar akuntansi atau segi-segi lainnya yang berkaitan dengan masalah pendidikan itu sendiri. Biasanya akuntansi pendidikan itu adalah seorang guru yang ahli dalam bidang akuntansi. Lalu ada akuntansi pemerintahan atau governmental accounting, merupakan bidang akuntansi keuangan yang diterapkan di lembaga pemerintahan. Jadi, akuntansi pemerintahan pastinya bekerjanya di area atau di bidang pemerintahan. Lalu ada akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik itu sebagai akuntansi dana masyarakat yang selanjutnya dapat diartikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara. Lalu ada akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran itu adalah akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan pengumpulan dan pengolahan data operasi keuangan yang sudah terjadi. Lalu ada akuntansi biaya atau cost accounting. Selanjutnya ada profesi akuntansi. Di sini ada 4 profesi akuntansi, yaitu akuntan internal. Akuntan internal itu bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi yang bertugas untuk mencatat setiap transaksi keuangan. Lalu ada akuntan publik, yaitu akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik dan wajib menjadi anggota IAPI. Lalu ada akuntan pemerintah, yaitu merupakan akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah, contohnya itu BPKP dan BPK. Lalu ada akuntan pendidik. Akuntan pendidik itu yang tadi tenaga pengajar yang memang ahli dalam bidang akuntansi. Lalu selanjutnya ada etika profesi akuntan. Di sini ada 7 etika profesi akuntan. Yang pertama, tanggung jawab profesi, di mana seorang akuntan itu harus bertanggung jawab terhadap profesinya. Lalu ada kepentingan publik, artinya setiap akuntan mempunyai kewajiban untuk selalu bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik atau masyarakat. Lalu integritas. Integritas itu dalam usahanya untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap akuntan harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin dengan bersungguh-sungguh dalam mengemban profesi akuntan. Lalu ada objektivitas, artinya itu tidak terpengaruhi oleh pihak manapun atau netral sifatnya. Lalu ada kompetensi dan kehati-hatian. Setiap akuntan itu harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan. Lalu ada kerahasiaan, di mana seorang akuntan itu harus merahasiakan segala laporan keuangan yang memang mereka amati atau mereka periksa. Contohnya seorang auditing. Auditing itu harus merahasiakan laporan keuangan perusahaan yang mereka audit itu. Lalu ada standar teknis. Akuntan itu harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan, sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.